Tanggal 25 Oktober 2023 sudah fix Gibran Raka Buming Raka sudah dideklarasikan dan didaftarkan ke KPU sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto. Fix, sudah final. Ada Anies dan Caimin, ada Ganjar dan Mahfud, dan akhirnya Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres bagi Prabowo. Dan kontroversi terus berlanjut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper. Kalau baper upayakan ekspresikan dengan cara yang kreatif dan berbeda-beda. Politik, terutama politik kekuasaan, hanya mengenal kalah dan menang. Tidak begitu mengenal baik-baik apa itu salah dan benar, apalagi baik dan buruk, meski mengakuinya ada. Karena itu acap diyakini sejarah ditulis oleh para pemenang. Meskipun hal itu sekaligus menjelaskan politik, dalam hal ini politik kekuasaan, selalu menyembunyikan semesta sebagai bagian dari sekian faktor penghambatnya. Bagaimana semesta bisa menghambatnya? Sementara itu saya lebih meyakini politik adalah cerminan dan tidak bisa dipisahkan dari hukum semesta. Hukum semesta sebagai bagian kausalitas yang tidak terpisahkan satu sama lain dan sangat eksak. Namun eksaknya politik membutuhkan imajinasi sebagaimana memahami teorema dasar kalkulus. Imajinasi dengan stimulan kepekaan spiritualisme. Jadi agak klinik bagi yang tidak sabar akan tersesat dalam mendalaminya. Tapi kemenangan 2 kali Jokowi atas Prabowo menjelaskan hal itu dengan jelas. Post factum tentu saja. Tetapi lebih mendekati akurasi, bukan hasil cenayang, hingga kemudian lahirlah Prabowo seperti akhir-akhir ini dikampanyekan. Murni sebuah proses atau taktik politik. Jokowi adalah fenomena pada awalnya, namun setelah Istana Merdeka mengundang Farel Prayogo dengan ojo dibanding-bandingke, setahun kemudian dalam 17 Agustus 2023 kemarin didatangkanlah Putri Aryani dengan lagu Rungkat. Kita melihat Ibu Iriana ikut bergoyang, juga para tentara dengan seragam dan senjata mereka. Jokowi bukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau katakan Bung Hatta sebagai para kesatria yang ngemut inten. Bahasa simbolik Jokowi masih terang terwoco sebagai bagian dari kata hatinya, namun dalam ilmu karate masih terdorong oleh tendangan Mawashi-geri yang membuat tubuh sendiri terhuyung dan lawan mudah menjatuhkannya dengan Oizuki Chudan, pukulan yang mengarah ke ulu hati dan perut. Ketika menyatakan Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin bernyali, Jokowi sedang menyampaikan kegalauannya. Nyalinya hanya berlaku pada dunia yang telah selesai dan fair bersepakat pada hukum pernyalian. Pada tanggal 25 Oktober bersamaan dengan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU, Jokowi mereshuffle kabinetnya, mengganti Menteri Pertanian dari Nasdem
yang terlibat korupsi. Penggantinya adalah mantan Menteri Pertanian pada tahun 2014-2015 yang pada waktu itu bermasalah, sempat dipanggil ke KPK dan kemudian direshuffle oleh Jokowi. Sekarang ditarik kembali. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Jokowi sedang meyakini kekuatannya berada di puncak. Tidak ada yang melawan. Apakah MK, apakah KPK. Pernyataannya bahwa ia punya akses informasi paling lengkap termasuk gerak-gerik parpol. Tapi nyatanya korupsi terus berlanjut. Bahkan dalam 2 periode kekuasaannya, Jokowi adalah presiden yang terbanyak menghasilkan menteri koruptor dibanding era Megawati dan SBY. Para koruptor zaman Jokowi, sumbangan dari Golkar 1, PKB 1, Gerindra 1, PDIP 1, dan Nasdem 2. Perbedaan cara pandang antara Jokowi dan PDIP dalam menerjemahkan mantra nasionalisme menjadi misleading di sini. Jokowi bisa menyalahkan Ganjar ketika berkait gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia di bawah usia 23, tetapi maukah Jokowi menyalahkan dirinya bahwa dia sendiri tidak punya nyali untuk melawan semua itu? Dengan berbagai argumentasinya, atau karena ia tak punya argumentasi sama sekali untuk melawan? Pemahaman Jokowi mengenai konektivitas dan kolaborasi baik adanya. Namun itu semua dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya, yang belum bisa ia tuntaskan, ia deliverikan. Kegamangannya menghadapi Pilpres 2024 makin menyesakkan dan tidak terelakkan ketika adu cepat dengan waktu. Tinggal setahun lagi, apakah IKN akan beres sebagaimana perhitungannya? Masih 1 tahun lagi Jokowi tampak memaksakan untuk legasinya, dan itu artinya mau tidak mau berkompromi dengan semesta. Hasilnya ya untuk sementara waktu ini anak-anaknya dikidnapkan menjadi bagian mimpinya, obsesinya. Namun Jokowi bukan Soren Kierkegaard dalam membaca Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham. Kita ditarik kembali ke perdebatan awal yang melahirkan reformasi 98, di mana seolah justru Megawati Soekarno Putri yang Soekarnois kembali berhadapan dengan lingkaran Soehartois. Betapa dahsyatnya Soehartois yang bisa membuat anak muda bernama Gibran begitu santun dan santui, dengan tangan tertangkup ke dada dan membungkuk kepada Golkar dan Prabowo. Tahun 1998 anak ini berusia 11 tahun, kayak usia Carmila dalam lagu Farid Bani Adam. Senyampang itu di tengah kelemahan literasi berbagai bidang, tiba-tiba muncul PSI membawa ideologi Jokowisme, Jokowi is me. Tapi kita tidak bisa menguji apa dasar teoritis dan ideologi isme ini. Prof. Magnis kayaknya belum bisa menjabarkannya di Driarkara, apalagi di awalnya representasi Jokowisme justru melahirkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Nama-nama yang memukau karena indah sebagai bunyi dari anak kandung Jokowi, sementara Jokowi sendiri adalah anak bajang reformasi 98, untuk tidak menyebutnya anak pungut. Kita masih perlu menunggu lagi apakah tesis Megawati Soekarno Putri dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pertarungan terakhirnya. Indonesia berlambangkan merah dan putih, keberanian dan kesucian, tapi sakralitas memang tidak terletak di posisi warna, melainkan bagaimana nilai sejarahnya diresapi dan apalagi diperjuangkan. Kita akan lihat bagaimana pertarungannya ke depan antara ideologi dan pragmatisme di dalam politik.